Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memodifikasi aplikasi Slims Boolean. Nah, di sini pertama saya akan memberitahu bagaimana cara memodifikasi tulisan yang ini Senayan menjadi tulisan perpustakaan yang kalian akan modifikasi. Di sini saya akan coba mempraktikannya. Caranya yaitu yang pertama kita login dulu di sini. Login. Kemudian kita pergi ke bagian sistem yang ini. Lalu kita pergi ke sistem configuration yang ini. Lalu kita pilih library name. Nah, ini Senayan. Nah, kemudian ini kita ubah menjadi misalkan UPT Pusat Perpustakaan. Nah, kemudian di library subname-nya kita ubah menjadi UIN Wali Songo karena saya memodifikasi menjadi perpustakaan UIN Wali Songo. Kemudian yang selanjutnya, default up language-nya kita pilih bahasa yang akan kita gunakan, semisal kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau yang lainnya. Kemudian untuk number of collection ini kita pilih 10 saja, ini enggak usah. Terus untuk show format title ini kita yes saja. Nah, untuk tema default ini bagian library subname-nya itu nggak muncul, berbeda dengan tema-tema yang lain. Kalau semisal kalian ingin memunculkan sebelumnya, kalian bisa memilih tema yang lain. Nah, ini kita menggunakan tema default. Kita save. Nah, coba kita lihat. Nah, ini sudah berubah menjadi UPT perpustakaan. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh saja kita akan merubah temanya. Pilih tema, kita klik ini tema, kemudian kita pilih tema yang akan kita gunakan. Misal kita akan menggunakan tema ini. Nah, kita aktifasi. Nah, setelah kita refresh, halamannya akan menjadi tampilan seperti ini. Di situ kita bisa lihat di bawahnya ada tulisan UIN Wali Songo. Kemudian saya di sini akan merubahnya menjadi tema default lagi. Setelah itu kita akan merubah logo tersebut menjadi logo perpustakaan UIN Wali Songo. Caranya yaitu kita pergi ke File Explorer. Selanjutnya kita pilih logonya, kita simpan dulu. Di sini saya sudah punya logonya, jadi tinggal mengcopy saja. Kemudian setelah itu kita pergi ke local disk C yang kita simpan examnya, klik exam, kemudian klik lagi htdoc, kemudian Slims Boolean kita klik. Setelah itu template, selanjutnya kita klik
default karena kita menggunakan tema default, terus aset. Nah, di aset ini kita pilih saja image. Di sini terdapat gambar-gambar yang ada di tema default. Nah, caranya yaitu kita copy paste saja gambar yang tadi. Nah, ini kemudian kita rename. Kita rename jadi misal logo saja ya. Logo. Terus kita coba cek di sini apakah sudah. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, ini itu adalah logo tadi, itu berarti bukan yang transparan. Kalian bisa cari lagi logo yang transparan yang belakangnya itu nggak ada backgroundnya. Jadi di sini nggak ada putih-putihnya. Nah, lanjut saja. Selanjutnya saya akan mengubah sistem informasi di sini ya. Coba kita klik informasi. Nah, di sini ada contact information seperti alamat, nomor telepon, kemudian nomor fax, kemudian ini ada layanan jam buka, koleksi, ada library membership. Nah, caranya itu kita pergi ke sistem, nah, kemudian kita pergi ke konten, ini klik konten. Kemudian ini library information, ini kita edit library information. Nah, di sini ada contact information seperti address, ini alamatnya. Coba kita lihat alamat di Perpustakaan UIN Walisongo. Kampus 3 UIN Walisongo, Jalan Profesor Dr. Hamka KM. Nah, ini kita copy paste saja. Nah, ini kita ubah. Nah, ini nomor teleponnya. Ini fax numbernya tadi nggak ada ya di sana, ini nggak apa-apa, ini aja. Kemudian layanan jam buka. Coba kita ke layanan jam buka. Kita lihat. Nah, ini kita pakai saja yang ini collection-nya seperti ini, kita biarkan saja. Kemudian kita perbarui. Nah, coba kita cek di sini apakah sudah berhasil atau belum. Nah, di informasi ini sudah berubah menjadi informasi yang sudah kita edit tadi. Selanjutnya yaitu saya akan memodifikasi di tampilan berita. Nah, di berita ini nanti kita akan mengupload berita yang akan kita buat sehari-harinya dan kita bisa juga membacanya. Caranya yaitu kita klik saja sistem. Setelah itu kita klik konten, kemudian tambahkan data baru. Nah, di sini ada judul konten. Kita buat saja judul kontennya, semisal kita adopsi dari ini Perpustakaan UIN Walisongo, diklik berita. Contohnya American Corner UIN Walisongo Education Research bla bla bla. Nah, kemudian kita
kita tirukan saja. Nah, kita tulis judulnya. Di judul ini kita klik, kita ketik. Misalkan judulnya volunteer American Corner ya. Kita ketikkan saja. Nah, setelah itu kita isikan beritanya, yaitu dengan mengklik ini, kemudian deskripsinya kita copy paste. Kita copy saja bagian ini semuanya. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar-gambar. Kita juga bisa klik itu, kita ambil dari file yang kita punya. Nah, di sini kita ambil saja dari gambar ini. Kita copy image, kemudian kita paste di bagian deskripsi. Nah, ini sudah jadi. Kemudian setelah itu kita simpan ya guys. Belum, kita isikan dulu ini, semisal ini diterbitkan pada tanggal, bulan atau tahun berapa, ini kita bisa isi. Kemudian di berita kita klik saja iya, karena ini memang berita iya. Kemudian petnya itu akan muncul di searchingan itu. Kita klik saja volunteer American, kita simpan, kemudian kita refresh halamannya. Nah, ini sudah ada volunteer American Corner UIN Warisongo. Kita kalau mau baca, klik saja lanjutkan membaca ya. Kita coba lanjutkan membaca. Nah, ini harusnya gambarnya sudah ada, mungkin ini sedang loading ya. Ini sudah lengkap semuanya menggunakan bahasa Inggris. Kalian bisa juga menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa apapun lah, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ini ada icon bantuan. Sini kita bisa menggunakan semisal searching, kemudian apapun lah, ini bisa kita tambahkan deskripsi di sini. Ini kita biarkan saja. Kemudian kita lanjut ke di sini. Di pustakawan kita bisa menambahkan user pengguna. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu kita pergi ke sistem, kemudian kita klik pustakawan dan pengguna sistem. Nah, ini. Nah, setelah itu kita tambah pengguna. Nah, ini berarti nanti kita bisa menambahkan pengguna perpustakaan ya. Nah, kita ini nama masuk pengguna, misal namanya Mawar. Terus nama aslinya misal Mawar Mufidah. Kemudian tipe keanggotaan, ini opsi saja ya, kita sesuaikan dengan penggunanya. Misalkan staf perpustakaan, pustakawan senior, atau pustakawan sajalah. Nah, ini surel atau surat elektronik, kita bisa tambahkan emailnya. Nah, kita kosongkan saja lah ya.
Kemudian ini media sosial, Facebook, bla 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 bla. Kemudian ini foto pengguna. Nah, foto pengguna ini kita bisa mengunggah foto penggunanya maksimum 500 foto. Kita contoh aja di file, kita ambil sembarang aja lah ya fotonya. Misal yang ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat ukuran besaran foto ini. Nah, ini 10,1 KB ini berarti bisa. Kita coba. Nah, ini sudah muat. Maaf. Sudah muat. Nah, ini kata sandi. Misal kita pakai kata sandinya mawar. Konfirmasi kata sandi mawar. Simpan. Nah, kita coba ya. Kita refresh. Nah, ini sudah ada nama mawarnya sudah, sebutan pustakawan, ini caranya bla 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 bla, media sosialnya ini. Nah, sudah berhasil. Nah, kemudian saya akan bahas tentang area anggota ini. Nah, di sini ada area anggota. Di sini kita bisa login untuk member atau anggota perfungsi. Caranya yaitu kita pergi ke anggota, ke keanggotaan. Coba klik ini saja. Keanggotaan ini kita klik ini ke keanggotaan. Kemudian kita tambah anggota. Nah, di sini ide anggotanya misal 9876. Kemudian nama anggotanya misal cinta. Kemudian ini tanggal lahirnya, kita bisa pilih ya. Misal tanggal lahirnya itu tahun 2000. Tahun 2000 bulan Januari tanggal 1. Terus anggota sejak kapan? Misal jadi anggota sejak tahun 2019 Oktober. Oh, 14 Oktober tanggal 1. Kemudian ini tanggal registrasinya, kita bisa pilih bla 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 ini segitu saja ya. Tanggal registrasinya biarin. Terus kemudian berlaku hingga tahun 2035. Terus ini institusi, kita bisa isi institusi apa sponsor ya, Telkom, Universitas Telkom gitu. Terus ini tipe keanggotaan kita pilih standar aja. Ini jenis kelaminnya perempuan, alamatnya di misal di Tegal, kode ini kode posnya semisal 543.
Kemudian alamat suratnya ya di Tegal, Jaksel. Nomor teleponnya itu 765. Kemudian nomor faksnya terserah kalian isi nomor identitas, catatan, terus pindah keanggotaan misal ada data-data yang belum terpenuhi, kita bisa pindah keanggotaannya, kita bisa ya. Kemudian kita bisa upload fotonya juga, kita browser lagi. Ini maksimum 500 KB. Coba kita pilih yang ini deh. Kemudian surel, email atau apa. Ini kata sandinya semisal cinta juga, misal cinta, cinta. Nah, kita simpan. Selanjutnya yaitu coba kita masuk ya. Ini tadi ID anggotanya 987. Oh ini 9876. Kemudian kata sandinya tadi mawar. Coba masuk. Kita save saja ini. Nah, di sini kita bisa mengetahui pinjaman saat ini, dia minjem apa, kemudian ini judul keranjang Anda. Sini jika punya pinjaman, ini bisa muncul apa saja buku yang kita pinjam, kemudian sini ada sejarah peminjaman, kita pernah minjem buku apa aja, dan di sini nanti akan terlihat, dan ini tentang akunnya. Kita bisa ubah juga kata sandinya. Nah, kita keluar saja. Kemudian di sini bahasa. Oh ya, ini kan sudah Slims ini jadi yang mengembangkan itu orang Indonesia dan bisa digunakan di seluruh dunia. Ini bisa bahasa Arab, bahasa Bengal, bahasa Brasil, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kita akan merubah slideshow. Jadi slideshow yang ada di sini nanti kita ubah menjadi semisal gambar UIN, gambar perpustakaan, dan lain-lain, terserah kita maunya apa. Nah, caranya yaitu kita pergi ke File Explorer sini. Kemudian seperti tadi kita pergi ke exam ini, htdoc, kemudian slims, kemudian template, kemudian default, kemudian asset, kemudian image. Nah, ini untuk merubah slideshow-nya, ini kan tadi gambarnya seperti ini, kita bisa copy gambar yang kita punya, kemudian taruh di sini. Kita coba. Semisal gambar perpustakaan. Kita copy. Kita taruh di tadi. Sam. Kemudian htdoc. Kemudian slims. Kemudian template. Dengan default. Dan asset. Image. Dan kita paste saja gambarnya di sini. Nah, setelah kita copy paste, kita hapus saja ini slide nomor 1. Kemudian yang ini kita rename. Jadi slide 1.
Kita coba lihat hasilnya apakah bisa atau tidak. Di sini tadi kita sudah refresh. Nah, ini sudah berhasil. Jika kalian nggak bisa, itu kalian bisa klik kanan ini. Kalau pakai Chrome itu biasanya nggak bisa. Kemudian more tools, kemudian kita clear browsing data seperti itu. Kalau pakai Chrome seperti itu. Nah, kita coba slide yang lain juga sama seperti itu, kita ulangi saja langkah-langkahnya yang tadi. Nah, di sini juga ada yang populer di antara koleksi ini. Koleksi-koleksi yang terpopuler itu seperti apa nanti bisa ditampilkan di sini. Koleksi baru yang diperbarui, koleksi-koleksi baru yang ada di perpustakaan itu apa aja ini bisa tampil di sini. Kemudian ini penikmat koleksi tahun ini kayak orang yang banyak baca di perpustakaan ini tuh kita bisa tampilkan di sini. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mencoba mengganti peta perpustakaan. Ini kan alamatnya perpustakaan kementerian. Nah, saya akan coba merubah alamat ini menjadi peta perpustakaan UIN Walisongo. Caranya, kita pergi ke SAM, htdoc, kemudian kita pergi ke slim, template, default, kemudian ini grafik default, kemudian info. Nah, ini kalian bisa buka dengan aplikasi codingan seperti Visual Studio atau Notepad++. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini di nomor 22 itu ada map link. Nah, di sini ada www bla 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 bla. Ini adalah alamat map link yang ada alamat map di perpustakaan kementerian. Nah, di sini saya akan mengganti menjadi perpustakaan UIN Walisongo. Caranya kita juga akan cari di mana perpustakaan UIN Walisongo. Kita cing perpustakaan UIN Walisongo. Klik map. Kemudian ini yang sematkan peta. Klik bagikan, kemudian sematkan peta dan salin link. Setelah itu, setelah kita menyalin link, kita pindahkan ke Visual Studio tadi. Yaitu dengan cara kita hapus dulu tanda petik 1 yang ada di nomor 22 ini. Dari tanda petik 1 ke tanda petik yang akhir, tapi tanda petiknya jangan dihapus. Nah, kemudian kita copy paste saja lagi itu link yang tadi. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian setelah itu pada bagian tulisan tanda petik 1 sampai dengan tanda petik 2 itu kita hapus. Nah, setelah itu pada bagian belakangnya nih, pada bagian belakang dari tanda petik 2 ini sampai dengan tanda petik yang akhir itu sebelum titik koma. Nah, ini kita sini sampai dengan nih sebelum tanda petik 1 kita delete juga, kita hapus. Setelah itu kita save dengan cara Ctrl S atau juga kita bisa klik file kemudian save. Nah, kita cek saja ini, kita refresh. Nah, kita tunggu apakah ini sudah bisa atau belum.
Nah, di sini sudah berubah menjadi peta perpus UIN Wali Songo. Selanjutnya yaitu di sini saya akan merubah informasi alamat yang ada di samping peta ini. Caranya yaitu dengan cara kita pergi tadi ke sini, SAM exam, kemudian htdoc, kemudian slim, template, default, dan kemudian kita ke info tadi. Nah, di sini di halaman ke 20. Nah, di sini di nomor 23 itu ada tulisan seperti ini. Nah, kemudian tulisan yang tadi, yang lorem ipsum bla 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 itu kita hapus, kita ganti menjadi alamat UIN Wali Songo, kampus 3 UIN Wali Songo, jalan ini. Kemudian nomor teleponnya juga kita ganti. Nah, ini BR ini itu sebagai enter kalau di bahasa kitanya. Nah, setelah itu kalau keterangannya udah kita ganti, kita bisa save. Ini ada nomor teleponnya, kita save saja, Ctrl S. Dan kita pergi ke sini. Nah, ini tadi sudah saya refresh, ini sudah berubah menjadi PT Perpustakaan Kampus 3 UIN Wali Songo, Jalan Profesor Dr. Hamka, dan sampai akhir sini. Selanjutnya yaitu kita akan memodifikasi bagian footernya. Semisal kita mau mengubah ini about us. Di about us ini kita akan merubahnya menjadi visi misi saja, menjadi visi perpustakaan UIN Wali Songo. Caranya yaitu kita ke file explorer, kita ke SAM, htdoc, slim, template, default, part, kemudian kita ke footer. Nah, di sini kita akan bertemu dengan kodingan-kodingan ini. Nah, pada di sini itu pada halaman 47. Nah, pada halaman 47 ini kita akan menghapus ini menjadi visi misi menjadi visi perpustakaan. Kita coba lihat visi perpustakaan. Itu membangun perpustakaan UIN Wali Songo. Nah, kita copy saja. Kemudian dari sini sampai sini kita hapus. Kemudian kita simpan, Ctrl S. Kita lihat di sini, kita refresh. Nah, ini sudah berubah menjadi visi UIN Wali Songo. Kemudian saya di sini akan membuat link. Ini tadinya adalah contribution claim. Kemudian sini kita akan mengubahnya menjadi link perpus UIN Wali Songo. Caranya yaitu di sini untuk menghubungkan ke perpustakaan UIN Wali Songo. Nah, caranya yaitu di sini pada nomor 74 ini kita hapus. Kita hapus linknya, kemudian kita cari link perpustakaan UIN Wali Songo. Nah, ini kemudian kita salin, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita hapus dari sini. Sampai sini. Ini kita paste. Nah, seperti itu. Terus kita save.
Coba lihat di sini. Nah, di sini itu akan menghubungkan kita dengan perpustakaan UIN. Nah, coba kita klik terhubung ke perpustakaan UIN Wali Songo seperti itu. Kita lanjut. Di sini saya akan menampilkan subname yang ada di sini. Caranya yaitu kita pergi ke File Explorer, kemudian kita pilih Sum, htdoc, slim, boolean, kemudian template, default part, dan kita pilih navbar. Nah, di navbar ini kita akan diarahkan ke codingan. Nah, di codingan ini kita hapus saja di nomor ke-59. Kita hapus saja ini nomor ini. Dari sini sampai sini kita delete. Kemudian pada baris 61 kita delete. Kemudian kita save dengan cara Ctrl S. Kita kembali ke sini dan kita coba refresh apakah sudah muncul atau belum. Muncul tulisan subname yaitu UIN Wali Songo. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menambahkan menu login pustakawan agar ketika kita login itu tidak bisa mengingat URL yang ada di sini. Nah, caranya yaitu sama seperti tadi, kita pilih sum, htdoc, boolean, template, default, part, kemudian kita klik navbar. Nah, ketika kita klik navbar ini akan muncul seperti ini. Nah, pada baris yang ke-29 ini kita blok sampai dengan baris yang ke-25. Nah, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ininya satu aja. Kemudian setelah itu kita ganti ini menjadi blog, kemudian ganti menjadi login pustakawan. Kemudian ini kita ganti lagi menjadi login pustakawan juga, hanya besar. Kemudian di URL ini kita ganti librarian ini menjadi login. Nah, setelah itu kita Ctrl S, kita simpan, dan kita lihat di sini, kita refresh. Nah, di sini sudah ada menu login pustakawan. Nah, di sini saya selanjutnya akan menambahkan menu visitor. Visitor itu pengunjung seperti ini, biar kalau ada pustakawan yang masuk, kita bisa mendeteksi siapa saja yang masuk. Nah, kita lanjut. Pertama kita biasa klik sum, htdoc, boolean, template, default, part, kemudian navbar. Nah, di navbar ini kita lanjut seperti tadi, kita copy paste ini yang nomor 29 sampai dengan 25. Ini kita copy, kemudian kita paste saja di sini. Nah, ini kita salah satunya hapus saja seperti yang ini. Kemudian di sini di kata ini kita blok, kemudian kita ganti jadi visitor.
Kemudian yang di sini juga kita ganti menjadi visitor. Kemudian yang di sini, yang di URL kita ganti visitor juga. Kemudian kita simpan dengan cara Ctrl S. Kemudian kita pergi ke sini lagi, halaman Slims, kemudian kita refresh. Nah, di sini ada menu visitor. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menambahkan subname di bagian footernya, yaitu dengan cara kita klik sum, kemudian htdoc, // boolean, template, default, parts, kemudian kita klik footer. Nah, di footer ini pada baris ke-37 kita copy paste saja dari sini ke sini, Ctrl C, kemudian di baris yang ke-38 kita enter, kemudian kita copy paste di sini. Nah, di library name kita tambahkan library, jadi library subname. Kemudian kita save. Nah, kita lihat di sini, kita refresh. Apa sudah bisa atau belum? Nah, di sini ada subname-nya yaitu Uin Walisongo. Nah, ini agar tidak terlalu berjauhan, nah kita kembali lagi ke sini. Nah, ini pada baris yang ke-37 kita nomor 4-nya ganti saja menjadi nomor 0. MB 0. Nah, kemudian kita save dan kita kembali ke halaman dan refresh. Nah, kita tunggu saja. Ini apakah sudah bisa atau belum? Nah, ini kita scroll ke bawah. Nah, sudah bisa. Sudah tidak renggang lagi. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya akan mengubah tampilan di mana ketika kita scroll ke bawah itu beranda tulisan atasnya ini tetap terlihat, tidak hilang ketutupan. Nah, caranya pertama kita klik File Explorer, kemudian di sum, htdoc, slims, template, default, parts, dan kemudian di navbar. Nah, di nomor yang ke-41 ini kita tambahkan spasi, kemudian kita tulis fixed, F-I-X-E-D, terus stop. Kemudian kita save dengan cara Ctrl S dan kembali ke halaman. Nah, di sini coba kita refresh apakah sudah berhasil atau belum. Nah, kita coba scroll. Nah, ini aslinya tuh udah berhasil, tidak kelihatan karena ininya backgroundnya putih, sama-sama tulisannya putih, kemudian backgroundnya putih jadi tidak terlihat. Nah, di sini agar backgroundnya tidak transparan, agar terlihat, kita ubah backgroundnya menjadi warna gelap saja. Caranya yaitu kita di ke navbar ini, tepatnya di sum, htdoc, kemudian slims, template, default, parts, kemudian kita klik navbar. Nah, kemudian ini pada baris ke-41 kata transparan ini kita ubah saja menjadi dark. Kemudian kita save, kita refresh lagi bagian ini. Kita buka.
Nah, ini sudah menjadi warna dark. Kita bisa scroll ke bawah, kemudian ini masih ada, tidak hilang. Nah, kemudian agar kita agak transparan, gak gelap-gelap banget, caranya yaitu kita ke codingan ini lagi. Ini agar warnanya agak terlihat lebih transparan, kita tambahkan saja kata, ini kita spasi dulu, kemudian opacity strip 75 misalkan, kemudian kita save, kita refresh lagi halamannya. Lihat gambarnya ya, tidak transparan banget. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memperbesar kata library name UPT pusat perpustakaan menjadi lebih besar. Caranya yaitu kita pergi ke footer tadi, kemudian pada baris yang ketujuh ini kita tambahkan tutup kurung, kemudian buka kurung, kemudian kita tambahkan H4, kemudian setelah itu pada bagian yang belakangnya ini kita tambahkan buka kurung lagi, kemudian garis miring H4, kemudian kita tutup kurung lagi. Nah, setelah itu kita save, kita coba refresh lagi apakah ini sudah ketemu. Nah, ini sudah menjadi lebih besar lagi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai modifikasi slims boolean. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.